Ini awal lembaran baru kita nantinya. Kemudian ikhtisar siklus akuntansi. Nah, di siklus akuntansi ini sebenarnya muter saja ya. Tidak ada akhirnya sebelum perusahaan itu benar-benar dibubarkan. Jadi siklus akuntansi ini memang terus muter. Kalau kita lihat dari yang pertama, yang akan dilakukan adalah analisis transaksi bisnis. Jadi seperti yang dulu pernah kita lakukan, kita harus menganalisis apakah kegiatan itu masuk ke transaksi bisnis atau tidak. Misalnya rekrut karyawan di awal bulan. Nah, kalau hanya rekrut karyawan itu belum bisa disebut sebagai transaksi bisnis. Tapi ketika perusahaan sudah mempunyai kewajiban untuk membayarkan gajinya ke karyawan karena sudah memperoleh jasa dari karyawan, sehingga itu bisa dimasukkan sebagai transaksi bisnis. Nah, nanti dari transaksi yang pernah kita analisis itu akan disusun menjadi jurnal umum atau penjurnalan transaksi. Setelah dibuat jurnal, kita akan memindah bukukan ke buku besar. Kemudian dari buku besar itu dibuatlah neraca saldo. Setelah itu ada penyesuaian. Biasanya di akhir periode itu ada penjurnalan dan pemindah bukuan ayat jurnal penyesuaian. Jadi memang setiap akhir periode ada penyesuaian-penyesuaian yang terjadi, yang itu harus dipindahkan juga ke ayat jurnal penyesuaian yang nantinya kita akan memperoleh penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi angka-angka yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian inilah yang kita anggap sebagai angka akurat. Kemudian selanjutnya menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan laporan posisi keuangan. Yang pokok adalah 3 laporan ini yang harus disusun oleh akuntan atau bagian pembuat laporan keuangan. Kemudian selanjutnya setelah disusun laporan keuangan, kita akan membuat jurnal penutup. Jurnal penutup tadi yang akan langsung diposting juga ke buku besar. Jadi buku besar ini memang buku pegangan ya. Karena setiap perubahan yang terjadi nanti akan dituliskan di buku besar. Setiap kejadian yang mengaitkan akun-akun. Sehingga kita akan tahu saldo akun masing-masing itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Nah, kalau sudah dibuat neraca saldo setelah penutupan, akan dimulai dari nol lagi, dimulai dari awal lagi, yaitu analisis transaksi bisnis lagi. Kemudian muter lagi, begitu seterusnya sampai tidak ada habisnya, atau sampai waktu yang tidak bisa kita tentukan sampai kapan itu terjadi. Kemudian selanjutnya adalah ayat jurnal koreksi. Tahapan yang dapat dihindari. Nah, jurnal koreksi ini apa? Jurnal koreksi ini jika catatan akuntansi bebas dari kesalahan, ayat jurnal koreksi tidak dibutuhkan. Jadi, koreksi, namanya koreksi berarti sebelumnya pernah ada kesalahan. Nah, jurnal koreksi ini hanya dibuat ketika terjadi suatu kesalahan. Perusahaan-perusahaan membuat ayat jurnal koreksi kapanpun mereka menemukan kesalahan. Jadi, untuk menyusun ayat jurnal koreksi ini tidak harus menunggu akhir periode. Kapanpun perusahaan menyadari kesalahan yang terjadi, maka bisa langsung dibuatlah ayat jurnal koreksi ini. Kapanpun itu. Ayat jurnal koreksi harus dipindah bukukan sebelum ayat jurnal penutup. Jadi, sebelum akhir periode dan sebelum tadi akun-akun nominal ditutup, maka sebisa mungkin koreksi itu dilakukan kalau memang ada kesalahan. Dan nanti harus diposting juga ke buku besar. Seperti tadi yang saya katakan, setiap ada pembuatan jurnal maka harus langsung diposting ke buku besar, karena buku besar ini adalah pegangan kita. Buku besar ini adalah angka yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk melihat berapa saldo pada masing-masing akun pada waktu itu. Untuk menentukan ayat jurnal koreksi sangat bermanfaat untuk membandingkan ayat jurnal yang salah dengan ayat jurnal yang benar. Ini ada ilustrasi, jadi kita langsung masuk ke ilustrasi. Misalnya, pada 10 Mei, Merkatoko
menjurnal dan memindah bukukan penerimaan kas dari penagihan piutang pelanggan sebesar $50 sebagai debitnya kas sebesar $50 dan kreditnya pendapatan jasa sebesar $50. Jadi kasusnya adalah di sini ada penerimaan kas dari penagihan piutang. Perusahaan menagih piutang ke pelanggan, kemudian pelanggannya membayar, tapi di jurnal oleh perusahaan berupa kas 50 dan pendapatan jasa 50. Nah, perusahaan menemukan kesalahan pada 20 Mei saat pelanggan membayarkan sisa piutangnya yang tersisa. Jadi perusahaan itu kadang memang tidak langsung menyadari kalau ada kesalahan. Baru disadarinya setelah itu. Di sini contohnya di jurnal pada tanggal 10 Mei, tapi baru sadarnya pada tanggal 20 Mei. Nah, karena sudah terlanjur membuat jurnal, apakah harus diulangi lagi? Tidak, tapi perusahaan cukup membuat jurnal koreksi. Nah, kita bisa melihat ayat jurnal yang salah atau awal ayat jurnal yang sudah dibuat adalah kas pada pendapatan jasa sebesar 50. Nah, kita akan melihat harusnya memang seperti apa? Ayat jurnal yang benar itu seperti apa? Nah, seharusnya akun yang dibuat adalah kas dan piutang usaha sebesar 50. Jadi, dia salah akun. Harusnya piutang usaha malah menuliskannya sebagai pendapatan jasa. Nah, apa yang harus kita koreksi? Koreksi ini adalah menghapus yang salah, kemudian menuliskan yang benar. Nah, di sini yang salah adalah pendapatan jasa dan yang benar adalah piutang usaha. Jadi, seperti tadi, jurnal penutup, caranya menghapus adalah meletakkan pada posisi yang sebaliknya. Kalau kita sudah pernah menuliskannya di pendapatan jasa sisi kredit, maka untuk menghapusnya tinggal kita tuliskan saja di sisi debit. Jadi pendapatan jasa di sisi debit sebesar 50, kemudian yang benarnya adalah piutang usaha. Piutang usaha di sisi kredit sebesar 50. Jadi jurnal koreksinya adalah pendapatan jasa dan piutang usaha. Ini ilustrasi kasus yang kedua, nanti silahkan dipelajari sendiri untuk ilustrasi kasus ini. Caranya masih sama seperti tadi, yaitu menuliskan menghapus akun yang salah, kemudian menuliskan akun yang benar. Ini ada sedikit bacaan untuk menambah pengetahuan kita, nanti silakan dibaca sendiri. Kemudian selanjutnya adalah laporan posisi keuangan terklasifikasi. Nah, menyajikan sebuah gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu. Jadi bisa saja perusahaan tiba-tiba membutuhkan laporan keuangan tapi bukan pada akhir periode. Misal di tengah-tengah tahun tiba-tiba harus membutuhkan laporan posisi keuangan. Nah, untuk meningkatkan pemahaman dalam pengelompokan secara bersama-sama aset-aset yang sejenis dan liabilitas-liabilitas yang sejenis. Jadi kita akan mengelompokkan laporan posisi keuangan yang standar. Aset ini isinya adalah aset tak berwujud, properti pabrik dan peralatan, investasi jangka panjang, dan aset lancar. Kemudian ekuitas dan liabilitas berisikan ekuitas, liabilitas tidak lancar, dan liabilitas lancar. Ini adalah contoh laporan posisi keuangan yang terklasifikasi. Jadi supaya tidak bingung pembacaannya, makanya untuk menuliskan laporan posisi keuangan ini harus kita kelompokkan. Misalnya aset. Aset di sini ada berapa macam aset ya? Ternyata ada aset tidak berwujud, kemudian ada aset properti pabrik dan peralatan. Nah, aset yang tidak berwujud ini terdiri dari apa saja? Ternyata hanya terdiri dari paten. Kemudian untuk properti pabrik dan peralatan terdiri dari tanah, kemudian ada peralatan, dan ada akumulasi penyusutan peralatan. Untuk investasi jangka panjangnya terdiri dari investasi A dan B, kemudian aset lancarnya terdiri dari banyak banget, ini ada asuransi dibayar di muka, perlengkapan, dan seterusnya. Sehingga pembaca tidak akan bingung lagi ketika membaca laporan keuangan karena sudah terklasifikasi yang termasuk aset lancar apa saja, yang termasuk investasi jangka panjang apa saja, dan seterusnya.
Kemudian untuk ekuitas dan liabilitas juga sama. Di sini ada ekuitas terdiri dari apa saja. Liabilitasnya ada yang tidak lancar, ada yang lancar. Itu bisa dikelompokkan sendiri-sendiri. Kemudian ada aset tidak berwujud. Nah, aset-aset jangka panjang yang tidak memiliki wujud fisik tetapi seringkali sangat berharga. Ternyata perusahaan itu tidak hanya punya aset yang bisa kita lihat secara fisik, tapi ada juga aset-aset perusahaan yang tidak bisa kita lihat tapi ternyata berharga sekali. Contohnya, biaya pengembangan yang dikapitalisasi. Kemudian ada goodwill. Kemudian aset tak berwujud lainnya, paten misalnya. Dia punya merek tertentu, paten. Nah, paten itu tidak bisa kita lihat secara fisik, tapi dia mempunyai nilai yang sangat tinggi, sangat besar sekali. Kemudian properti, pabrik, dan peralatan. Nah, ini adalah aset yang relatif memiliki umur manfaat yang lumayan panjang. Kemudian saat ini digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasi perusahaan. Penyusutan praktik mengalokasikan biaya aset ke sejumlah tahun. Biasanya kan ada penyusutan ya kalau untuk aset-aset yang jangka panjang seperti ini. Kemudian akumulasi penyusutan, jumlah penyusutan yang telah dibebankan sejauh ini dalam masa manfaat aset. Jadi nanti ada penyusutannya, dia akan habis dalam jangka waktu berapa tahun, kemudian akumulasi penyusutannya juga akan masuk ke laporan posisi keuangan. Ini adalah contoh dari properti, pabrik, dan peralatan. Ada tanah, bangunan, dan seterusnya. Nah, nanti akumulasi penyusutannya juga harus dituliskan di sini karena itu merupakan penggambaran dari berapa nilainya yang sudah didepresiasi. Penurunan nilainya sejumlah berapa. Tapi kita tetap akan melihat nilai utuhnya. Misalnya bangunan sebesar 9.487. Jadi perolehan bangunan ini memang dengan nilai segitu, tapi sudah disusutkan yang akan masuk ke akumulasi penyusutan nanti. Kemudian investasi jangka panjang, di sini investasi saham biasa dan obligasi dari perusahaan lain, kemudian aset-aset lancar, tanah dan bangunan yang tidak digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas operasinya. Nah, kalau aset-aset lancar tapi tidak digunakan itu bisa kita sebut sebagai investasi. Tapi kalau tanah dan bangunan itu digunakan biasanya akan ada penyusutannya. Kalau tidak digunakan kan karena kita tidak mengambil manfaat dari situ, biasanya nilainya justru akan semakin naik, bukan malah menjadi turun. Kemudian aset lancar, aset-aset yang diharapkan perusahaan dapat diubah menjadi kas atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasinya mana yang lebih panjang. Jadi yang disebut lancar ini perusahaan dapat mengubahnya menjadi kas dengan cepat atau dalam jangka waktu 1 tahun siklus operasinya. Jadi kalau akun-akun ini memang akan habis atau akan cepat berubah dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian siklus operasi perusahaan adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk membeli persediaan, menjualnya secara kredit, dan kemudian memperoleh pembayaran dari para pelanggan. Ini adalah contoh aset-aset lancar. Pada laporan posisi keuangan, perusahaan biasanya mengurutkan dalam urutan yang terbalik, di mana mereka berharap untuk mengubah aset lancar menjadi kas. Nah, ini cara penulisan pada perusahaan, tapi ada beberapa pilihan. Jadi perusahaan bisa saja menuliskannya dari aset lancar atau aset yang tidak lancar terlebih dahulu. Itu pilihan perusahaan. Ini ada sedikit wawasan tentang orang, planet, dan laba. Nah, nanti bisa dibaca wawasan-wawasan ini. Ada contoh soal juga. Di sini perusahaan Baxter Hoffman baru-baru ini menerima informasi berikut terkait dengan laporan posisi keuangan Hoffman Company pada 31 Desember. Nah, susunlah bagian aset dari laporan posisi keuangan terklasifikasi. Nah, ini
silakan dicoba disusun berdasarkan klasifikasinya tadi. Mana yang masuk aset lancar, mana yang masuk aset tidak lancar, dan seterusnya. Ini juga ada liabilitas, aset juga masih dalam aset. Nah, ini adalah urutannya seperti ini. Kemudian untuk ekuitas, perusahaan perorangan hanya ada satu akun modal. Kalau itu perusahaan perorangan, tapi kalau perusahaannya dia join, bisa dari 2 orang atau lebih, itu modalnya nanti akan ada beberapa. Kemudian persekutuan terdapat akun modal untuk setiap mitra. Perseroan terbatas membagi ekuitas ke dalam 2 akun, yaitu modal saham atau saham biasa dan saldo laba. Jadi untuk akun ekuitas ini tergantung bentuk dari perusahaan, apakah dia perusahaan perorangan, perusahaan persekutuan, atau perseroan terbatas. Kemudian liabilitas, kita masuk ke liabilitas. Liabilitas tidak lancar. Nah, disebut tidak lancar karena perusahaan di sini akan dibayarkannya lebih dari 1 tahun. Jadi jangka waktu utangnya ini masih lama atau lebih dari 1 tahun. Makanya disebut liabilitas tidak lancar. Nah, liabilitas tidak lancar ini bisa saja berubah menjadi liabilitas lancar ketika sudah mendekati waktu jatuh tempo pembayaran. Sedangkan untuk liabilitas lancar, kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi, mana yang lebih panjang. Nah, ini lebih pendek dari tadi ya, kalau tadi lebih dari 1 tahun, sedangkan kalau kurang dari 1 tahun disebut liabilitas lancar. Perusahaan-perusahaan biasanya menempatkan wesel bayar pada urutan pertama, mana yang kemudian diikuti oleh utang usaha, kemudian pos-pos lainnya kemudian mengikuti dengan urutan yang disesuaikan dengan besarannya mereka. Nah, likuiditas perusahaan, kemampuan perusahaan untuk membayarkan kewajibannya yang akan jatuh tempo di 1 tahun berikutnya. Nanti akan dipelajari lebih lanjut di manajemen keuangan ya. Jadi kita akan melihat likuiditas itu seperti apa, likuiditasnya perusahaan itu nanti kita akan mempelajari lebih lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh dari bagian liabilitas lancar, mulai dari utang dagang, provisi jangka pendek, dan seterusnya sampai liabilitas lancar lainnya. Ini ada sedikit wawasan lagi, akuntansi pada organisasi. Nah, ini contoh soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk latihan. Kemudian selanjutnya adalah lampiran 4A atau ayat jurnal balik. Nah, jurnal balik ini apa? Seringkali bermanfaat untuk membalik beberapa ayat jurnal penyesuaian sebelum mencatat transaksi-transaksi reguler di periode berikutnya. Jadi, dalam membuat jurnal penyesuaian itu ada 2 metode, yaitu metode harta dan metode beban. Kalau si akuntan menggunakan metode beban, maka dia harus membalik jurnalnya. Nah, ini mungkin sedikit merepotkan. Makanya dalam membuat jurnal penyesuaian itu kalau bisa menggunakan metode harta saja, supaya tidak usah membalik di akhir periode. Ini akan menambah kerjaan. Perusahaan-perusahaan membuat jurnal balik di awal periode akuntansi berikutnya. Jadi setelah selesai tahun tersebut, kemudian untuk mengawali tahun berikutnya, biasanya akan dibuat ayat jurnal balik, tapi ini ketika dibutuhkan saja. Setiap jurnal balik adalah kebalikan dari ayat jurnal penyesuaian yang dibuat dalam periode akuntansi sebelumnya. Penggunaan ayat jurnal balik tidak mengubah jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, ini tidak akan terlalu kita perdalam, hanya sebagai pengetahuan saja kalau penyusunan jurnal penyesuaian menggunakan metode beban, maka dia harus dibalik pada akhir periode. Maka dari itu, lebih disarankan untuk menggunakan metode yang lebih mudah sehingga di akhir periode tidak harus membalik-balik jurnal. Ini contoh ayat jurnal balik.
Ini ada sedikit informasi tentang perspektif lain, poin-poin penting yang bisa diketahui ya. Silakan nanti dibaca sebagai pengetahuan tambahan kita. Di sini menjelaskan tentang IFRS dan GAAP. Jadi di standar-standar yang dulu, standar yang digunakan seperti apa, perbedaannya apa. Nah, itu akan dijelaskan di poin-poin penting ini. Oke, penjelasan untuk materi pada bab 4 ini sudah cukup. Semoga ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.